Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik tentunya di video ini. Dan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu datangnya dari Liga Inggris ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini, dan apapun yang kami sampaikan itu merupakan sebuah hiburan semata saja. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas adalah berikut inilah wonderkid Manchester United JJ Gabriel mulai latihan di tim utama di era Michael Carrick. Manchester United mulai memberi panggung lebih luas bagi talenta muda. Salah satu nama yang mencuri perhatian yaitu adalah JJ Gabriel, pemain yang berusia 15 tahun yang untuk pertama kalinya ikut ambil bagian dalam sesi latihan tim utama Setan Merah di bawah arahan pelatih Michael Carrick. Gabriel memang sedikit naik daun juga di level akademi, dan ia selalu menjadi starter dalam dua kemenangan Manchester United di ajang FA Youth Cup pada musim ini. Dan untuk Carrick sendiri bahkan telah menyaksikan langsung untuk performanya saat Manchester United U18 menyingkirkan Derby County 2-1 lewat babak tambahan waktu di Old Trafford di bulan lalu. Sebelum mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim senior, Gabriel sempat dipanggil oleh mantan pelatih Manchester United Ruben Amorim untuk mengikuti dua sesi latihan tim utama. Pemanggilan terbarunya tak lepas dari situasi skuad Manchester United yang cukup terbatas pada awal pekan ini. Tim U21 Manchester United sendiri menjalani laga tandang melawan West Brom pada Senin, sehingga sejumlah pemain akademi senior tidak tersedia untuk sesi latihan tim utama pada Selasa. Selain itu, untuk para pemain Manchester United baru saja mendapatkan jatah libur pada hari Senin. Sementara selain difokuskan sebagai sesi pemulihan bagi pemain yang tampil dalam kemenangan 3-2 atas Fulham. Alasan JJ Gabriel berlatih di tim utama. Situasi tersebut membuka peluang bagi pemain-pemain muda untuk naik kelas. Selain Gabriel, ada juga nama lain yaitu adalah Seya Lache, juga mendapat sorotan setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 tim akademi. Pemain yang berusia 18 tahun itu bahkan sempat masuk ke dalam daftar cadangan saat Manchester United mengalahkan Fulham meski belum mendapatkan menit bermain. Faktor lain juga yang turut berpengaruh adalah banyak pemain muda Manchester United yang tengah menjalani masa depan. Saat ini juga telah mencatatkan 13 pemain akademi yang berada di klub lain, sehingga Carrick sendiri juga memberikan kesempatan kepada Gabriel untuk merasakan atmosfer latihan dari Carrington tersebut. Langkah ini juga yaitu diyakini sebagai bagian dari upaya Manchester United mempertahankan sang pemain, yaitu Barcelona dikabarkan tertarik merekrut Gabriel tersebut, sehingga untuk manajemen Setan Merah mulai memberikan pengalaman tim utama lebih dini tentunya. Masa depan cerah JJ Gabriel. Yaitu sebelumnya juga Amorim ya selaku pelatih Manchester United kala itu, yaitu merekrut bersama direktur sepak bola Manchester United Jason
cocok tentunya, yaitu disebut telah mengambil sejumlah langkah agar Gabriel tetap merasa nyaman dan fokus berkembang di klub tersebut. Dan Gabriel sendiri yaitu belum bisa untuk tanda tangan kontrak profesional dan ia baru akan berusia 16 tahun pada Oktober mendatang dan baru berhak mengikat kontrak pro saat berusia 17 tahun. Meski begitu, untuk potensinya sudah diakui banyak pihak dan ia bahkan mencetak gol perdananya di Old Trafford saat membela Manchester United di ajang Young Cup, tentunya melawan Peterborough tentunya United ya pada Desember lalu tentunya. Pelatih U18 yaitu Darren Fether yaitu telah menyebutkan masa depan Gabriel terbuka lebar. Manchester United pulangkan Morehouse. Sementara itu kabar lain yang datang dari Jack Morehouse yaitu gelandang muda Manchester United yaitu tersebut dipastikan kembali ke Carrington setelah Leighton yaitu memutuskan masa peminjamannya lebih cepat dan ketidakhadiran Lian tentunya di klub One itu telah menyebutkan untuk membuat menit bermainnya Morehouse sendiri berpotensi semakin terbatas. Manchester United sendiri menilai untuk perkembangan sang pemain akan lebih optimal jika kembali ke akademi dan bermain di bawah asuhan dari Adam Lawrence yaitu bersama tim U21 selama peminjaman di Orient tentunya. House sendiri telah mencatatkan 20 penampilan meski hanya 2 kali bermain penuh selama 90 menit. Dengan jumlah talenta muda yang mulai naik ke permukaan, Manchester United tampak serius untuk menata masa depan mereka sehingga juga memberikan aset berharga agar tak lepas ke tangan klub lain tentunya teman-teman. Dan untuk top klasemen Liga Inggris pada pekan ini yaitu Arsenal masih berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 53. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 47. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 46. Peringkat keempat yaitu adalah Manchester United dengan torehan poin 41. Peringkat kelima yaitu adalah Chelsea dengan torehan poin 40 tentunya. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya teman-teman, atau pembahasan yang segmen kedua atau segmen pertengahan video kita untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar ya di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik teman-teman. Pembahasan yang berikutnya yaitu adalah datangnya dari Liga Italia, yaitu adalah AC Milan pesta gol di kandang Bologna. Adrien Rabiot harusnya bilang menang lebih besar. Bisa menang lebih besar teman-teman. Yaitu gelandang AC Milan Adrien Rabiot tentunya kurang puas dengan kemenangan besar timnya atas Bologna di lini hari. Ia percaya untuk Rossoneri sehingga ia bisa memenangkan laga itu dengan skor yang lebih tinggi teman-temanku semuanya. Dan untuk yang berikutnya yaitu pada dini hari tadi ya, untuk AC Milan sendiri bertandang ke Renato, yaitu mereka untuk menantang sang tuan rumah Bologna di pertandingan lanjutan Serie A 2025-2026. Meski juga berstatus sebagai tim tamu, AC Milan juga telah menunjukkan performa yang solid pada laga itu. Mereka telah menghempaskan perlawanan tuan rumah dengan skor 0-3 sehingga mereka pulang membawa 3 poin penuh ke AC Milan. Baik itu dari Rabiot sendiri yaitu juga menilai untuk Milan ya, layak keluar sebagai pemenang pada laga ini, dan sebenarnya pertandingan ini tidak semudah yang terlihat, buka Rabiot kepada beberapa berita olahraga. Sempat kehilangan kontrol, yaitu menurut Rabiot sendiri yaitu pada laga itu AC Milan sempat kehilangan kontrol atas pertandingan, namun ya perlahan tapi pasti mereka berhasil kembali menguasai jalannya pertandingan.
Ia telah menyebutkan bahwa setelah mereka telah mencetak gol pertama, kepercayaan diri Milan melonjak dan mereka akhirnya bisa mengamankan kemenangan di pertandingan ini. Yaitu pada laga ini juga untuk kami kesulitan untuk menjaga bola dan kami bawa tentunya. Namun setelah itu kepercayaan diri kami meningkat dan kami berhasil mencetak gol meski kami memang seharusnya bisa bermain dengan lebih baik, sambung dari Rabiot teman-teman. Seharusnya bisa menang lebih besar. Yaitu lebih lanjut lagi untuk Rabiot sendiri juga telah menyebutkan bahwa AC Milan yaitu seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar pada laga ini. Namun ia juga telah menilai untuk Milan sendiri yaitu jadi berleha-leha setelah unggul 3 poin sehingga mereka tidak menang dengan skor yang lebih besar. Kami seharusnya bisa menambah gol kami, namun ya kami seakan sudah puas dengan keunggulan kami saat itu, sambung dari Rabiot. Kami harusnya bisa mencetak lebih banyak gol dan bermain lebih baik di babak kedua. Namun kenyataannya performa kami agak menurun, namun ya sekali lagi ini adalah merupakan kemenangan yang bagus untuk kami pungkas pemain tim Prancis itu tentunya. Tempat yang ketat rival, yaitu berkat tim tentunya berkat 3 poin yang didapat di liga itu AC Milan kini juga telah mengoleksi 50 poin dari 23 pertandingan yang sudah mereka mainkan di Serie A pada musim ini. Mereka bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Liga Serie A, terpaut 5 poin dari rival sekota mereka Inter Milan yang kokoh di puncak klasemen tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya juga kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung ya teman-teman, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik tentunya. Yaitu adalah dengan pembahasan jelang hadapi Albacete, Hansi Flick waspadai kejutan Copa del Rey. Apakah maksudnya akan kita bahas juga teman-teman. Yaitu Barcelona bersiap menjalani laga perempat final Copa del Rey, yaitu pertandingan ini hanya dimainkan 1 kali dan umumnya untuk penyimpanan kejutan. Barcelona akan bertandang ke markas Albacete di Stadion Carlos Balmort. Tentunya pelatih Barcelona tersebut Hansi Flick telah menyadari betul karakter kompetensi piala yang berbeda dengan liga yang ia menilai juga hasilnya tak terduga kerap muncul ketika segalanya ditentukan dalam satu pertandingan. Dalam konversi pers juga jelang pada laga itu, Hansi Flick telah menekankan kesiapan mental dan pendekatan yang tepat. Pesannya jelas, Barcelona tidak boleh lengah meski di atas kertas lebih diunggulkan. Untuk Hansi Flick sendiri diwaspadai karakter Copa del Rey. Yaitu Hansi Flick sendiri tentunya telah menyebutkan Copa del Rey sebagai kompetensi yang selalu memberikan kesan tersendiri. Yaitu membuat format piala justru membuka peluang bagi kejutan besar juga, dan hal itu yang saya sukai dari kompetensi piala adalah justru ini juga. Dan seringkali muncul hasil yang sangat mengejutkan, ujar dari Hansi Flick, dan ini telah menegaskan bahwa fokus yang penuh menjadi syarat yang mutlak tanpa memandang siapa lawan yang dihadapi. Barcelona, untuk kata Hansi Flick, yang selalu menuai persiapan dengan analisis yang menyeluruh tentunya, dan kami selalu untuk menganalisis lawan dan kami harus beradaptasi dengan gaya mereka, baik itu dari stadion mereka dan masuk ke lapangan dengan sikap serta mentalitas yang tepat, dan kami harus 100% berkonsentrasi, tegas dari Hansi Flick sendiri teman-teman. Dan untuk evaluasi untuk performa dan kepercayaan pada tim.
Untuk memiliki ya tentunya performa terkini, untuk Hansi Flick mengaku puas dengan penampilan timnya, namun ia juga telah menolak merasakan cepat puas dan telah menekankan pentingnya untuk peningkatan berkelanjutan. Pada hari Sabtu lalu dan kami bermain sangat baik melawan LC dan saya sangat senang, tetapi kami masih harus memperbaiki detail-detail kecilnya tentunya, dan itu bukan soal menjadi sempurna, itu soal menjadi lebih baik, dan kami sudah banyak berkembang ya semenjak laga melawan Chelsea, katanya teman-teman. Dan kepercayaan terhadap skuad juga menjadi poin utama dalam penyataan dari Hansi Flick, juga menilai dukungan saat staf pelatih saat dibutuhkan pemain. Dan tim juga telah menyebutkan kami untuk percaya kepada mereka, ucapannya singkat tentunya. Rotasi, mentalitas, dan kabar cedera. Baik itu dari Hansi Flick sendiri, yaitu ingin membukakan rencana susunan pemain jelang laga melawan Albacete, yaitu telah mengetahui rotasi yang mungkin dilakukan, tetapi tetap berhati-hati dalam mengatur menit bermain tentunya. Dan kami harus mengatur menit bermain, tetapi saya tidak akan mengatakan siapa yang menjadi starter dan siapa yang tidak, ujar dari Hansi Flick. Soal kondisi dari internal tim, Hansi Flick juga telah menggambarkan untuk suasana di ruang ganti dalam kondisi yang sangat positif, dan ia telah menekankan peran seluruh pemain, baik itu yang telah mengetahui pada laga maupun yang masuk dari bangku cadangan. Kami berada dalam kondisi untuk mental yang fantastik dan tidak mudah masuk ke tim. Ada juga 11 pemain yang jadi starter, tetapi ada 5 pemain lainnya yang menyelesaikan pertandingan dan mereka juga sangat penting. Semuanya harus siap ketika waktunya tiba, jelas dari Hansi Flick teman-temanku semuanya. Dan untuk sedikit kita akan membahas untuk di segmen akhir ya, kita akan menambah informasi yang lebih menarik lagi untuk teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan gol krusial Benjamin Sesko antarkan Manchester United menang, etos kerja tuai pujian teman-temanku semuanya. Yaitu Benjamin Sesko sendiri telah mencetak gol terpenting sejauh ini bersama Manchester United tentunya saat membantu Setan Merah menundukkan Fulham dengan skor 3-2. Gol tersebut bukan hanya penentu kemenangan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sang striker muda di Old Trafford tersebut. Baik itu dia didatangkan pada Agustus lalu, dan Sesko semenjak awal yaitu tak menutupi ambisinya, dan ia telah menyebutkan Manchester United sebagai klub impian untuk setara pihak klub sendiri ya, yang telah memantau perkembangan untuk penyerang asal Slovenia itu ya tentunya selama 6 tahun tentunya. Dan kini untuk kesabaran dan komitmen kedua belah pihak mulai menunjukkan hasil. Hingga awal 2026 dan Sesko sudah mengoleksi 6 gol bersama Manchester United. 4 diantaranya tercipta sepanjang tahun ini, dan catatan tersebut terbilang impresif. Dia juga telah mengingatkan ia belum sekalipun tampil sebagai starter di era pelatih anyar Mikhail Carrick, sehingga meski lebih sering menuai laga dari bangku cadangan dan kontribusinya tetap terasa signifikan. Gol keras Sesko ke gawang Fulham memicu euforia besar di Old Trafford. Rekan-rekannya langsung juga untuk memberikan support ya teman-teman ya, bahwa gol tersebut juga dari rekan-rekannya yang langsung menghubunginya tentunya. Sang penyerang tersebut setara para supporter telah menyambutnya dengan sorakan panjang. Momen itu telah menegaskan, dan ia telah menegaskan juga bahwa Sesko perlahan mulai mendapatkan tempat di hati para fansnya tentunya. Etos kerja Sesko tuai pujian.
Untuk performa positif Sesko tak lepas dari etos kerja yang telah menuai pujian. Mantan bek Manchester United tersebut, Ryan Ferdinand, telah mengungkapkan kekagumannya setelah mendengar laporan langsung dari pusat latihan Carrington tersebut. Persaingan ketat menuju starting 11 Manchester United. Meskipun performa terus menanjak dan Sesko masih harus bersabar untuk menembus susunan pemain inti dan bersaing ketat dengan Bryan Bournemouth yang juga tampil konsisten di lini depan Manchester United. Yaitu minimnya menit bermain membuat Sesko harus memaksimalkan setiap peluang yang datang dan 2 gol terakhir pun tercipta saat masuk sebagai pemain pengganti, memperkuat reputasi sebagai super sub yang mematikan. Dan untuk dari Rio Ferdinand menilai Sesko memiliki sebuah atribut yang dibutuhkan seorang pemain modern, ya, baik itu dari postur yang ideal, kekuatan fisik, kelincahan, hingga penyelesaian akhir yang bersih menjadi modal utama untuk sang pemain untuk merebut posisi inti tentunya. Dan dia pun punya segalanya untuk menjadi nomor 9 yang modern, kata Ferdinand, teman-teman. Dengan performa yang terus meningkat dan mentalitas yang keras, ya, Benjamin Sesko kini berada di jalur yang tepat untuk menjelma menjadi andalan baru Manchester United di masa depan tentunya, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini untuk teman-teman semuanya. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, dan jika ada kami salah kata tentunya kami mohon maaf saja. Kami akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.